Ya baik, di sini produk yang akan kami jual yang kami namai dengan Unforgettable Memorable Mask merupakan produk masker. Nah, mengapa kami memilih masker? Yang pertama, itu di saat kondisi saat ini wabah virus corona belum berakhir, maka intensitas orang untuk menggunakan masker itu masih sangat tinggi, dan masker ini menjadi barang wajib yang harus dibawa dan digunakan kapanpun dan dimanapun. Nah, yang kedua, alasan yang kedua itu karena intensitas penggunaan masker yang tinggi ini, tidak jarang orang yang merasa bosan dengan model masker yang seperti itu aja. Maka kami di sini membuat inovasi dengan membuat masker menggunakan kain atau bahan yang bermotif sehingga lebih menarik atau mungkin dalam tanda kutip terlihat fashionable. Lalu yang ketiga itu ada seringkali orang lupa membawa masker. Orang tidak menggunakan masker dengan alasan lupa membawanya. Di sini kami membuat inovasi, maskernya itu dilipat lalu dimasukkan ke dalam kantong kecil, yang nantinya dalam kantong kecil itu bisa ada tali yang bisa digantungkan menjadi gantungan tas sehingga bisa dibawa kemanapun orang yang menggunakannya pergi, seperti itu. Jadi masker ini bisa meminimalisir dari lupa membawa masker, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu perjalanan usaha. Kelompok kami memiliki rencana dan target. Rencana dan target tersebut beberapa diantaranya yaitu yang pertama, kelompok kami memproduksi minimal 5 buah masker perharinya. Kemudian kami juga memiliki target dalam setiap bulannya atau per bulan produk masker kami harus terjual lebih dari 30 buah masker atau minimal 30 buah masker yang terjual. Untuk promosinya, kelompok kami memiliki rencana untuk mempromosikannya di Instagram, dan alhamdulillah sekarang sudah ada akun Instagramnya, yaitu @unforgettable.memorable.mask. Akun tersebut sudah berjalan beberapa minggu dan alhamdulillah sudah memiliki followers dan juga sudah ada pelanggan. Untuk kedepannya kelompok kami memiliki rencana untuk melakukan endorse kepada selebgram mungkin, dengan harapan ketika produk kami sudah di endorse, sudah dipromosikan oleh selebgram tersebut, akun Instagram kami bertambah followersnya, minimal 100 followers gitu. Dan selain itu juga dengan endorse tersebut, produk kami menjadi tersebar luas di mana-mana sehingga orang-orang pun akan mengetahui adanya produk masker yang inovatif dan menarik dari kelompok kami. Selain itu juga kami akan melakukan giveaway, mungkin akan dilakukan 1 bulan sekali, di mana giveaway tersebut nantinya akan berdampak besar terhadap produk kami, dan akan menambah followers juga, lalu akan banyak yang tertarik dengan produk kami dan mungkin mereka akan membelinya kepada kami sehingga target yang kami inginkan pun akan tercapai dengan mudah. Selanjutnya ada hambatan atau tantangan. Yang pertama dalam proses produksi. Nah, tentunya dalam proses produksi ini kami menginginkan menghasilkan barang yang baik, yang bisa diterima oleh masyarakat, harganya terjangkau, dan juga inovasi yang kami berikan dapat diterima oleh masyarakat. Akan tetapi kami mengalami sedikit hambatan atau tantangan. Yang pertama ada belum profesional dalam pembuatan masker. Nah, sehingga kami mengalami kesulitan dalam mendesain masker tersebut awalnya, karena kami masih pemula dalam pembuatan produk tersebut. Akan tetapi kami mencari informasi atau mencari referensi ke berbagai pihak sehingga alhamdulillah kami bisa menyelesaikan atau kami dapat memproduksi masker sesuai dengan keinginan kami. Yang kedua, ada alat dan bahan yang kurang memadai. Maksudnya, di sini kami menggunakan alat mesin jahit yang memang merupakan sudah lama, sehingga
sering sekali mengalami kemacetan. Nah, hal tersebut menghambat kami dalam proses pembuatan masker tersebut, dan sehingga kami dalam pembuatannya tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada salah perhitungan modal. Maksudnya adalah awalnya kami memperkirakan bahwa dalam 1 meter tersebut dapat menghasilkan 9 masker. Akan tetapi kami hanya bisa menghasilkan 7-8 masker saja. Yang kedua, ada dalam proses pemasaran. Yang pertama dalam akun media sosial. Nah, maksudnya awalnya kami akan menggunakan 4 akun media sosial. Yang pertama adalah Tokopedia, yang kedua adalah Shopee, Instagram, dan juga WhatsApp pribadi. Alhasil kami hanya menggunakan 2 akun media sosial, yaitu Instagram dan juga WhatsApp pribadi, sehingga dalam proses promosinya kami mengalami kesulitan seperti itu. Yang kedua, ada motif masker. Nah, maksudnya motif masker di sini adalah sesuai dengan konsumen yang telah membeli. Mereka itu menginginkan masker atau motif masker atau model masker yang lainnya seperti itu. Tetapi kami masih belum bisa mengeluarkan model atau motif yang lainnya. Yang ketiga, ada kurang komunikasi. Nah, maksudnya komunikasi ini memang sangat penting gitu dalam dunia berwirausaha. Akan tetapi kami memang masih pemula, sehingga dalam berkomunikasi dengan pelanggannya, dan pelanggan agak sedikit kesulitan seperti itu, sehingga ada pembeli yang hit and run seperti itu. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Puji Rahmanisa dari kelas 5 FPGSD NIM 1800440 akan membahas mengenai kelebihan produk yang dimiliki oleh produk yang kami wirausahakan, yaitu Unforgettable Memorable Mask. Masker ini merupakan masker yang sangat inovatif karena belum pernah ada yang menjual sebelumnya masker dengan wadah seperti ini, sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-mana dan bentuknya yang kecil, menjadikan masker ini tidak lupa untuk dibawa ketika pergi keluar seperti itu. Dan motifnya juga yang banyak, ada beberapa motif di sini, sehingga bisa disesuaikan dengan gaya tampilan pelanggan. Kemudian bahannya yang nyaman ketika dipakai, bahannya yang lembut dan adem, menjadikan masker ini nyaman ketika dipakai. Ada juga beberapa pilihan, diantaranya ini perpaduan antara headlock dan earlock. Kemudian yang ini bisa digunakan untuk para hijaber, headlock, dan juga ada wadahnya, sehingga nanti masker yang ini bisa dimasukkan ke tempat kecil ini dan bisa dijadikan gantungan di tas seperti ini, atau dikalungkan saja seperti ini agar praktis. Dan kelebihan lainnya yaitu memiliki harga yang ekonomis. Berbicara mengenai keuangan pada wirausaha kami telah mengeluarkan biaya sekitar Rp274.850 dengan rincian bahan habis pakai, barang penunjang atau alat penunjang, dan juga kebutuhan lain-lain. Barang habis pakai diantaranya kain, benang, karet, dan juga stopper tali. Adapun alat penunjang yaitu mesin jahit portable mini dan juga gunting jahit sebanyak 2 buah. Adapun kebutuhan lain-lain kami anggarkan untuk pembuatan brosur atau poster dalam rangka pemasaran, juga untuk membuat iklan di media sosial.
Adapun pendapatan yang telah kami dapatkan dalam 1 bulan terakhir ini selama berwirausaha yaitu sebesar Rp125.000 dengan rincian sebagai berikut. Pada saat ini kami memang belum bisa membalikkan modal atau belum bisa menutupi pengeluaran yang telah kami keluarkan. Namun kami yakin kedepannya kami akan dapat berwirausaha dengan baik dan juga mendapatkan laba atau keuntungan dari wirausaha ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.